Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dari yang terhormat dari Puskesmas Ibu Natapia, potong mungkin masalah kesehatan. Itu juga dari penyuluh dari adik kabir dari alhamdulillah serta ibu yang tentunya saya hormati. Alhamdulillah setiap bulan sekali kita mengadakan pembinaan saat ini agar membekali kita jalan-jalan. Perlu bekal nggak? Kalau jalan-jalan perlu bekal nggak? Perlu. Iya, ke jalan-jalan ke Bali perlu bekal. Jalan-jalan ke Singapura perlu bekal. Paling tidak ongkos. Mau ke Prancis perlu bekal. Apalagi berangkat haji. Nah, ini kita akan menikah paling tidak membekali diri. Apa ini bersama kita? Ini. Kalau kata Nabi sih paling tidak adalah ilmu nurun wajah nurun. Buat ilmu cahaya buat kita sendiri. Ya. Wal jahlu, kebodohan itu adalah kesesatan atau kegelapan. Artinya kalau memang punya ilmu untuk memberikan pembekalan kita, paling tidak akan menerangi kita. Jadi ada tujuannya. Tujuan hidup itu dengan pernikahan ini bukan hanya sekedar pelampiasan mengaku semata, tapi adalah punya nilai tersendiri, punya nilai ibadah. Ya, semakin banyak hasil ibadah, alhamdulillah. Karena kata Nabi, aksiru fa inna ubahidul yaumal qiyamah. Berbanyaklah kamu punya keturunan, karena aku akan bangga nanti umatku itu adalah orang-orang yang dibanggakan di akhirat. Umatku, umat Nabi Muhammad kita ini termasuk akan dibanggakan kalau ternyata melahirkan keturunan-keturunan yang berkualitas. Berkualitas bagaimana? Kualitas di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia saja, tapi juga di hadapan Allah. Karena mohon maaf, kadang-kadang orang pengen kesuksesan, kebahagiaan dunia dengan segala kemewahan, tapi juga di sisi lain kita harus meraih kesuksesan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tidak pernah merasa kehilangan jati diri kita. Kita mengenal kesuksesan, kita mengenal kehebatan, kita mengenal kejayaan orang, tapi juga kita harus mengenal walaupun kita tidak berhasil seperti mereka, paling tidak kita tidak akan kehilangan jati diri kita. Kenapa ini paling pokok? Karena ini berkaitannya adalah dalam keluarga. Kita ini kalau dalam keluarga ada seorang imam, ada seorang makmum. Imamnya siapa? Suami kan? Siap nggak maksudnya jadi imam? Siap. Dengan segala kekurangan terbaiknya, siap jadi imam? Alhamdulillah. Siap imam nih mas? Alhamdulillah bisa berjalan. Artinya kalau jadi imam paling tidak saya akan menuntun arah jalannya keluarga. Nah ini persoalannya, Pak saya kurang ilmunya, pendidikan saya lebih rendah. Pak istri tapi lebih tinggi ilmunya karena pendidikan sudah sarjana. Bagaimana? Interaksi, ya saling mengisi, saling mengarahkan. Jadi kalau ternyata keluarga itu ada merasa berhasil sukses, manisnya dirasakan bersama, pahitnya dirasakan bersama. Kenapa aku harus menghargai istri walaupun karena dia punya ilmunya tinggi karena sarjana? Iya perlu. Kenapa? Karena saling mengisi ini artinya manusia diberikan oleh Allah ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau ternyata kelebihannya jadi istri akan memberikan motivasi hidup kita. Kalau ada kelebihan daripada suami akan memberikan motivasi hidup kita. Kenapa harus suami itu mendapatkan? Karena suami itu imam. Sejelek apapun, serendah apapun pendidikan itu karena aku mencintai, Pak. Iya, jadi bagaimanapun dia suami itu ada imam. Iya. Jadi keputusan itu pada suami. Jangan mentang-mentang ilmunya tinggi, punya titel, jabatan, status sosial juga dia miliki, ya, karena pendidikannya tinggi, kemudian suami cuma SMA umpamanya. Tapi bagaimanapun dia seorang imam, tentu saya menghargai. Kalau saya sebagai makmum tentunya akan berlawanan dengan suami, itu berarti itu namanya imam, namanya bisa kategori batal dalam berjamaah.
Batal berjamaah bagaimana? Tidak meraih tujuan yang dari pokok dalam keluarga untuk meraih kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini pokoknya. Jadi kita ini paling terpokok adalah saya sadar Pak, saya sebagai seorang suami yang dengan keterbatasan saya siap menerima petunjuk dari siapapun, yang penting bawa ilmu pengetahuan untuk memperbaiki keluarga. Ganti. Ini kan Cek usah depan ulah kayak bapak tinggi, ya seorang istri karena pendidikan tinggi kadang-kadang apalagi penghasilannya lebih besar. Ini yang berbahaya di sini. Pendidikan tinggi, penghasilan lebih besar, suami dianggapnya sebagai pembantu aja. Nah ini kadang-kadang kan ini jadi kita menghargai serendah apapun pendidikan suami saya, sehina apapun suami saya, karena aku mencintai dia berarti aku siap akan menjadi imam. Kalau masa kekurangan dan keterbatasan, kita sama masukin suami istri yang punya ilmu pengetahuan atau pada orang lain. Untuk apa? Memperbaiki keluarga ini adalah keluarga yang berkualitas. Ini yang akan dibanggakan Rasulullah. Maka kewajiban, kalau dalam keluarga ini nanti apa penjelasan? Ada keluarga idealis. Idealis bagaimana? Itu adalah kajian dari keluarga sakinah mawaddah. Nah itu akan memberikan keluarga sakinah idealis bagaimana? Ada 3 pokok. Yang paling penting adalah menerapkan tentang masalah ini. Kan kita akan bahas tentang masalah itu tentunya berkaitan dengan kepentingan. Paling terpenting sekarang adalah membekali karena kita akan menikah. Artinya jangan sampai kita mengkhianati persoalan kita yang sudah berjanji kita kepada Allah. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Ustadz. Halo? Betul? Alhamdulillah. Itu yang paling terpenting. Kalau saya jadi imam, kamu kan jadi imam saya. Jadi kalau mama pendidikan tinggi, ini kan di bawah kamu. Aku menerima petunjuk kamu. Kamu mau akan berbuat apa? Siap. Kenapa? Walaupun kekurangan bagaimanapun Bapak adalah imam. Aku sami'na wa ata'na. Alhamdulillah. Itu munculnya dari keberkahan saling mengisi kekurangan kelebihan itu biasa. Yang penting adalah kita selalu menerima apa adanya. Ini nggak usah panjang-panjang ya, karena ini digunakan sudah lama. Yang penting pokoknya ini adalah kita akan melaksanakan amanat dari Allah setelah kita berjanji. Kan saya sering menyampaikan di sini bahwa perjanjian manusia pertama kali adalah ketika dia mendapatkan amanah dari Allah apa? Ketika akan lahir ke dunia, akan masuk jiwa kepada badan kita ini, itu di tracing dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di langit dunia, di langit pertama. Ditanya oleh Allah, wahai jiwa, kamu siap? Siap apa ya Allah? Alas tu bidobikum, bukankah aku Tuhan buat kamu sekalian? Qalu bala syahidna, tentu ya Allah. Kami siap akan memberikan saksi bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Nah ini pertama kali. Nah ini diwajibkan itu untuk apa? Pertama kali adalah janjinya badan kita belum ada di langit dunia, di alam malakut. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Kenapa? Karena ini perjanjian suci. Nah, perjanjian suci itu untuk apa? Melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Perjanjian kedua, perjanjian suci ini adalah pernikahan. Dan ini pernikahan ini luar biasa. Dikatakan ini sakral, betul. Kenapa? Sakral. Karena ini perjanjian kelihatannya saya lihatkan 2 saksi, tapi secara hakikatnya ternyata Allah telah memerintahkan 70.000 malaikat setiap pernikahan disaksikan oleh 70.000 malaikat ini. Mereka Allah. Ketika para malaikat menyaksikan kata saksi-saksi siap sah semua, malaikat juga mengikuti. Bagaimana para malaikat? Kata Allah, saya Allah. Alhamdulillah. Ini perjanjian sakral. Kenapa dia mengatakan dalam hadis qudsi begitulah Allah. Nah, paling tidak karena ini kita akan melaksanakan perjanjian kedua ini, perjanjian kepada Allah. Ya, perjanjian apa? Ya katakannya saya terima nikah bulan dan binti bulan dengan mas kawin sekian. Nah itu yang menyaksikan orang banyak, malaikat banyak dan 2 saksi tertulis. Nah ini kan dipertanyakan di akhirat. Nah tadi yang pertama ditanyakan tentang masalah kewajiban, ya sholatnya, puasanya, zakatnya, ya hajinya, itu dipertanyakan di akhirat. Dan nikah juga akan dipertanyakan. Apa dalam Al-Quran? Azwajuhum fi didarin al-ariki muttaqin. Itu dipertanyakan karena kamu telah berjanji kepada Allah, bagus janjinya melaksanakan kewajiban tersebut, ya sholatnya, rukunnya semua dikerjakan. Kemudian dalam pernikahan juga begitu, dipenuhi kewajibannya. Apa? Seorang suami punya hak dan kewajiban kepada istri.
istri dan seorang istri punya hak dan kewajiban kepada seorang suami. Suami kewajibannya apa kepada istri? Hah? Nah, maka perjuangannya seorang suami mencari nafkah kalau ternyata musibah jatuh sampai meninggal bapaknya bilang itu katakan masih mati syahid. Saya dapat syahid dunia. Seorang istri dengan perjuangan sampai akan melahirkan ketika mereka meninggal dia dikatakan hukumnya bapak syahid sampai dapat syahid akhirat. Kalau dunia akhirat berjuang membela agama Allah itu dunia akhirat. Tapi ini dikatakan syahidnya syahid dunia dan saksinya syahidnya syahid akhirat. Kenapa? Ini betapa pentingnya. Jadi ini bekal buat situ sekalian, artinya kita ini akan dianggap kelak di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah. Pulang kamu mencari siapa? Saya kamu yang nungguin istri saya, Pak, kata malaikat. Kamu nungguin siapa? Nungguin istri saya. Kata malaikat, istri kamu siapa? Si Fulana. Cari malaikat. Ibu siapa namanya? Fulana. Lagi ngapain? Nungguin suami saya. Nungguin suami ibu siapa? Fulan. Baik, dipertemukan dengan malaikat. Dipertemukan itu, ini dalam surat Yasin ya. Nah, dipertemukan malaikat karena ibu dan bapak ini termasuk hebat melaksanakan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Interaksi sosial dalam keluarga ini sehingga membangun keluarga yang optimal, artinya keluarga yang ideal. Yang tadi sakinah mawaddah warahmah ternyata apa? Memberikan pendidikan kepada anak-anak. Itu antaranya. Memberikan pendidikan adalah agar berkeluarga berkualitas. Ini diharapkan dalam agama ini. Jangan kita cuma pandai bikin anak doang.